Kaidah nomor 73. Nah, setelah di kaidah-kaidah sebelumnya musonif banyak membicarakan tentang sufi dan kaitannya dengan cara berpikir, macam-macam keilmuan ya, mulai dari cara berpikirnya filsuf, cara berpikirnya mantiki, cara berpikirnya faqih, dan cara berpikirnya muhaddis, juga cara berpikirnya tabi'in. Insyaallah di sini musonif akan menjelaskan kaitannya sufi dengan usuli. Nah, perlu digarisbawahi, bisa dikatakan ya sufi itu dia adalah kelanjutan daripada usuli, yakni ahli tauhid. Karena kita ketahui bersama yang namanya ahli tauhid itu dia adalah orang-orang yang ifradut tauhid biadami muqtadal amal. Jadi dia itu orang yang menunggalkan keesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa dibarengi dengan tuntutan amal. Ya, karena memang ruang lingkupnya akidah itu seperti itu. Dia adalah sesuatu yang sifatnya teoritis dan harus diyakini. Nah, dilanjutkanlah oleh sufi, karena sufi itu dia adalah al-amalu bimuqtadot tauhid, yakni amal perbuatan yang dia itu sesuai dengan keharusan atau sesuai dengan tuntutan tauhid, di mana amalnya itu hanya diperuntukkan untuk Allah saja. Yang kita ketahui bersama definisi tasawuf itu sendiri adalah sidqut tawajuh ilallah. Itu benar-benar menghadapkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal tersebut di dalam amal perbuatan yang notabene dia itu menjadi pembuktian daripada tauhidnya. Oleh karena ini di sini musonif ya akan membahas kaitan erat antara usuli dan torikoh yang merupakan ruang lingkupnya sufi gitu. Kita langsung saja qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Madarul usuli ala tahliyatil imani bil iqan wa tahqiqil yakini hatta yakuna fi ma'adil ayyani. Madarul usuli ala tahliyatil iman bil ikon. Jadi ruang lingkupnya seorang usuli di dalam menghiasi keimanannya bil ikon adalah dengan keyakinan. Nah, kita ketahui bahwasanya maksud daripada iman itu adalah tasdikul qalbi bima jaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah segala sesuatu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad diantaranya adalah akidah, syariat, dan ihsan. Nah, khusus untuk keimanan di dalam bidang akidah, cara untuk mendapatkan keyakinannya adalah dengan hujah, dengan argumentasi. Semakin argumentasi itu terperinci ya semakin kuat keyakinannya di dalam bab akidah. Akan tetapi untuk masalah syariat, keimanan tersebut dihiasi dengan keyakinan adalah dengan cara diamalkan. Perintahnya dan larangannya itu dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Wa tahqiqil yakini hatta yakuna fi ma'adil ayyan. Musonif melanjutkan dengan pembahasan wa tahqiqil yakin, yaitu benar-benar mengusahakan diri untuk merealisasikan keyakinan tersebut sehingga keyakinan tersebut fi ma'adil ayyan, ada di dalam sesuatu yang dia itu ada di dalam ranah kasat mata gitu. Jadi naik dari sekedar ilmu yakin ke ainul yakin. Yang di sini musonif mengatakan konsekuensi daripada penghiasan iman dengan keyakinan dan merealisasikan keyakinan sampai ke ranah kasat mata tadi dengan mengatakan bi ayyan sya'an tahaqquqihi tamakunul haqiqati min nafsihi, yaitu dengan memunculkan dengan perealisasian keyakinannya tadi adalah penguasaan terhadap hakikat min nafsi dari dirinya sendiri. Yang dimaksud hakikat di sini adalah sidqut tawajuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana yang di awal telah dikatakan adalah penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada siapa-siapa. Itu yang dimaksud dengan hakikat itu. Hakikat ini tidak berubah. Beda dengan syariat. Kalau syariat itu berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Jadi
hakikatnya sama, adapun amalnya berubah-ubah. Sehingga di sini musannif melanjutkan ketika seseorang tersebut dengan hakikat yang tidak berubah tadi, yaitu sidqut tawajuh ilallah, ketika dia menjalankan syariat hatta yukdima wa yuhjima lima qoma bihi minal haqiqati min ghairi tawakufin wala antakallupin wa yakuna syulukuhu bima tahaqqaqa lima tahaqqaqa. Sehingga seseorang tadi maju melaksanakan perintah dan menahan untuk tidak melanggar larangan lima koma bihi minal haqiqah, dari apa yang dia bangun padanya berupa hakikat, min goiri tawakupin, tanpa ada penahanan, wala antakalupin, tidak juga dari pemaksaan. Maka dengan demikian wa yakunu sulukuhu, maka perilaku hidupnya orang tersebut adalah bima tahaqqaqa lima tahaqqaqa. Bima tahaqqaqa di dalam sesuatu yang dia sendiri telah merealisasikan, bima tahaqqaqa melalui sesuatu yang dia telah merealisasikan, lima tahaqqaqa untuk sesuatu yang dia telah realisasikan, yaitu hakikat tadi. Maka dengan demikian tidak ada lagi beban, tidak ada lagi pemaksaan di dalam penjalanan syariatnya. Wabidzalika yansyarihu sadruhu awalan wa akhiran. Oleh karena itu merasa lengganglah dadanya, hatinya, awal dan akhirnya. Karena apa? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Fayasilu fi aqrabi muddatin idman saro ila Allah min haitsu tabu kanal wusulu aqrabu ilaihi min tabihi. Wa man saro ila Allah bil budi an tabihi kana wusuluhu ala qadri budihi min tabihi. Karena barang siapa yang dia itu menempuh jalan menuju Allah sesuai dengan bawaannya, maka sampainya dia itu lebih dekat kepada tujuannya tersebut dari bawaannya atau karakternya itu sendiri. Ya mungkin dari teks ini kita bisa memahami intinya barang siapa yang dia itu berjalan menuju Allah berdasarkan hakikatnya, berdasarkan karakternya atau bawaannya yang isinya tadi adalah penguasaan terhadap hakikat, yang dia itu cocok dengan fitrahnya, memang seharusnya demikian, ya otomatis sampainya pun bisa dikatakan lebih dekat ketimbang dirinya sendiri, karena sejatinya dia udah sampai gitu pada tujuannya. Wa man sara ilallahi bil budi antabika nawusulu ala qadri budi min tabihi. Nah barang siapa dia itu menempuh menuju Allah bil budi, jauh dari bawaan dirinya, dari fitrahnya, maka keadaan sampainya dia mengikuti kadar keterjauhan Allah subhanahu wa ta'ala dari bawaan dirinya. Min hajal wajhi qala pitaj la ta'khuj minal azkari illa matu'inu kalkuan nafsaniyati alaihi bihubbihi. Maka dari aspek ini mengatakanlah Ibnu Athaillah di dalam kitab Taz, la ta'khuz minal azkari illa matu'inu kalkuwa. Jadi kamu jangan mengambil dari zikir-zikir terkecuali zikir-zikir yang dibantu dalam pelaksanaannya oleh daya nafsani, oleh daya psikis, alaihi pada zikir tersebut dengan mencintainya. Maksudnya di sini begini, kan ketika orang dia itu sidqut tawajuh ilallah, banyak sekali godaan-godaan yang bisa membuat dia berpaling daripada tujuannya tersebut. Maka di sini ada adab untuk menjaga dirinya supaya tetap fokus adalah dengan membaca zikir-zikir. Nah jadi zikir itu dia adalah bagian daripada adab untuk menjaga seseorang yang batinnya tetap menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika memilih zikir, awas, hati-hati katanya. Jangan sesuatu yang dia itu jauh daripada karakteristikmu. Tetapi ambillah zikir-zikir yang dia itu dibantu oleh dorongan jiwa dengan mencintainya. Karena ketika zikir-zikir dia itu dibarengi dengan kecintaan, ya pasti menjalaninya pun ringan dan senang gitu.
Waqala Abu Hasan mengatakan asyaikhu mandalaka ala rohatika la ala ta'abika. Nah, dalam konteks ini yakni sebetulnya kita udah membicarakan jalur thariqah gitu kan ya. Ketika mendapatkan seorang guru, maka katanya musonib asyaikhu, seorang guru itu adalah apa? Mandalaka ala rohatika, adalah orang yang menunjukkan kepada peristirahatanmu, la ala ta'abika, bukan kepada kepenatanmu. Wa qala asyaikhu Abu Muhammadin Abdussalam ibnu Misis lama sa'alahu syaikhu Abu Hasan an qaulihi yassiru wa la tu'assiru. Musannif juga mengatakan perkataan Syekh Abu Muhammad Abdussalam bin Misis lama salau saat bertanya kepada beliau Syekh Abu Hasan tentang sabda baginda Nabi Muhammad SAW, yassiru wala tu'assiru, permudahlah oleh kalian, wala tu'assiru, dan janganlah kalian mempersusah. Yakni maksudnya adalah dalluhum ala Allah, tunjukkanlah oleh kalian kepada mereka ala Allah, kepada Allah, karena menunjukkan kepada Allah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan karakter, sesuai dengan fitrah manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika karakter kita atau fitrah kita ditunjukkan kepada sesuatu yang dia itu memang cocok, ya sampainya itu lebih dekat ketimbang karakter itu sendiri. Yaitu maksud daripada perkataan yang di atas tadi. Wala tadulluhum ala ghairihi, janganlah kalian menunjukkan kepada mereka kepada selain Allah. Karena apa? Karena ya berbeda dengan karakter atau fitrah bawaannya manusia. Paina mandalaka ala dunya faqad ghasyaka, karena barang siapa yang menunjukkanmu kepada dunia, maka sesungguhnya dia telah menipu kamu, katanya. Waman dalaka alal amali faqad at'abaka, dan barang siapa yang dia itu menunjukkanmu kepada amal, faqad at'abaka, maka dia itu sebenarnya telah menyulitkanmu. Waman dalaka ala Allah faqad nasahaka, dan barang siapa yang dia itu telah menunjukkan kamu kepada Allah, artinya dia telah nasahaka, telah mengharapkan kebaikan kepadamu. Intaha. Wa tafsilu hadza tariq fi kutub Ibni Athaillah wa man nahwahu, dan rincian akan jalur ini, yakni jalur yang sesuai dengan fitrah atau bawaan, dia itu tercatat di dalam kitab-kitabnya Ibnu Athaillah wa man nahwahu, dan orang-orang yang memaksud keseumpama jalannya Ibnu Athaillah Al-Ashkandari. Oke, naktafi bihadzal qadar wallahu alam bissawab.